Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Malam hari ini saya kembali dengan IG Live dan judul pada malam hari ini adalah dari employee experience ke human experience dan bagaimana kita sebagai orang HR harus beradaptasi untuk ini. Nah, teman-teman, kita kalau melihat karyawan kita datang ke kantor, itu kita pernah nggak sih berpikir gitu ya, dia sedang mengalami apa di rumahnya gitu ya, atau apa permasalahan berat yang dia hadapi dalam kehidupannya, sehingga bukan tidak mungkin loh gitu ya, dia berusaha untuk tampil dengan senyum gitu ya di kantor, padahal di rumah dia sedang menghadapi badai atau sedang menghadapi orang tuanya yang sakit atau apapun itu gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sering sekali melihat gitu ya, saya tuh kalau ngelihat orang, bukan orang itu yang apa yang dia tampilkan gitu ya, tetapi saya mencoba untuk memahami sebetulnya dinamika apa sih yang terjadi dari serangkaian sikap maupun perilaku yang ditampilkan di kantor gitu kan. Nah, ini yang kemudian yang menjadi landasan saya gitu. Dan teman-teman tahu kan, saya beberapa kali menyebutkan bahwa mungkin pernah lihat ya di IG Live saya menyebutkan bahwa saya kalau melakukan proses interview itu bisa berjam-jam gitu ya interview. Jadi kalau saya BI itu bisa sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam, bahkan 7 jam. Nah, kenapa sih Firly kalau bikin interview lama gitu ya? Karena sebetulnya interview saya itu bukan hanya BI, tetapi juga kalau BI kan kita pakai ilmunya orang HR. Tetapi juga saya mencoba untuk menggali gitu kan, menggali apa sih yang menjadi pola perilakunya, kenapa dia berbuat seperti itu gitu kan, apa yang mendasari mindsetnya dia dalam bekerja, dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika pada saat dia bekerja di satu tempat misalnya, itu akan mempengaruhi dinamika, dan bagaimana dinamika tersebut kembali kepada dirinya, apakah dia bisa mengolah itu menjadi suatu pembelajaran sehingga dia bisa menjadi profesional yang lebih baik dan sebagainya. Itulah alasannya kalau saya melakukan proses interview itu bisa sangat panjang gitu ya. Nah, baik, ketika kita bicara yang namanya employee experience, karena judul saya malam ini adalah dari employee experience ke human experience. Mungkin teman-teman pernah dengar juga istilah nguwongke uwong gitu ya, memanusiakan manusia gitu kan. Memanusiakan manusia, bagaimana kita orang HR bisa memanusiakan manusia gitu kan. Ini yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Baik, karena kita bergerak dari yang namanya employee experience ke human experience, maka kita harus bedah dulu apa yang disebut dengan employee experience. Kalau dari Gallup gitu ya, Gallup mengidentifikasi ada 7 tahap dalam proses atau dalam cycle untuk employee experience, yang yaitu mulai dari pre-recruitment, sebelum dia direkrut, sebelum dia diundang atau sebelum dia apply gitu ya ke perusahaan, sampai kepada post exit, yaitu dimana dia sudah tidak lagi bekerja di perusahaan, tetapi pengalaman itu masih dia pegang dan masih menjadi rujukan dia, atau masih dia ceritakan kepada teman-temannya di tempat kerja yang baru gitu kan. Nah, ada 7 tahap kalau menurut Gallup. Pertama adalah attract, yaitu menarik talenta. Kemudian yang kedua adalah hire, merekrut. Kemudian yang ketiga adalah onboard atau orientasi dan integrasi nilai-nilainya. Dan yang keempat engage. Kelima perform, yaitu bagaimana kita mendorong kinerja karyawan tersebut. Yang keenam adalah pengembangan karir atau develop. Dan yang ketujuh adalah fase di mana karyawan tersebut keluar dari organisasi. Jadi ada 7 tahap terkait dengan employee experience gitu ya, dari referensinya Gallup. Nah, kalau kita bicara human experience gitu ya, human experience itu menekankan bahwa orang itu bukan hanya kita lihat dalam konteks peran dia sebagai karyawan. Maaf ya, anjing saya gonggong. Orang itu, karyawan-karyawan yang bekerja di tempat
atau di perusahaan itu tidak dilihat hanya dalam satu peran saja, yaitu peran sebagai karyawan. Tetapi kita melihat orang itu dalam berbagai macam peran, gitu ya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi atau memetakan dinamikanya. Itu adalah human experience, gitu ya. Jadi kalau kita melihat manusia utuh, gitu ya, teman-teman, kalau di kantor itu kan dinamikanya sangat dinamis sekali ya, gitu ya. Interaksi itu sangat dinamis sekali. Kadang-kadang orang berpikir, orang mengambil sikap, itu bisa jadi, gitu ya, itu banyak dipengaruhi, atau dalam proses dia mengambil keputusan itu banyak sekali dipengaruhi bukan oleh pikiran yang rasional, tetapi oleh emosi atau oleh pengalaman-pengalaman atau oleh trauma, luka batin dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kita sebagai orang HR melihat setiap individu di organisasi kita itu sebagai manusia yang utuh dengan semua dimensinya. Kita sebagai orang HR melihat manusia yang ada di dalam organisasi kita itu sebagai manusia yang utuh, sebagai individu yang utuh dengan semua dimensi kehidupannya, baik dimensi emosi, baik terkait dengan identitas diri, self-esteem, gitu ya, dan sebagainya, konteks sosial yang dia alami dalam keseharian, dan bagaimana peran-peran ataupun tugas-tugas di luar atau peran di luar dia sebagai employee, gitu ya. Jadi kita melihat setiap individu itu dalam satu keutuhan dengan semua dimensi itu. Itulah sebetulnya landasan saya yang sering sekali saya pakai pada saat saya melakukan interview ya, di dalam assessment, gitu ya. Jadi saya melihat secara utuh. Nah, jadi singkatnya adalah melihat individu dalam organisasi sebagai makhluk hidup, sebagai entitas kehidupan, bukan sebagai unit kerja, gitu. Kenapa human experience ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari dan kita sistemkan di dalam pengelolaan SDM? Itu pertama adalah, gitu ya, riset menunjukkan bahwa pegawai atau karyawan yang dihargai sebagai manusia yang utuh itu lebih engage, lebih loyal, kinerjanya juga lebih tinggi, gitu ya. Karena human experience fokusnya adalah pada emosi dan bagaimana dinamika atau interaksi individu tersebut dengan lingkungannya, gitu. Nah, kemudian di era kerja sekarang, gitu kan, ekspektasi karyawan kita, apalagi Gen Z, itu sudah melebar. Bukan hanya uang, mereka juga butuh yang namanya jawaban atas apa misi dari pekerjaan ini. Apa makna saya bekerja? Bagaimana saya harus memelihara keseimbangan hidup antara keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya, gitu. Itu menjadi isu yang sangat gencar sekali saat ini. Kemudian, gitu ya, organisasi yang mengadopsi konsep dari human experience ini, dia mampu membangun budaya yang resilient, gitu ya, budaya organisasi yang resilient, inklusif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan eksternal yang ada di organisasi. Maka kita perlu memahami bagaimana dimensi-dimensi yang membentuk yang terkandung di dalam human experience ini, agar kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang ada di dalam kehidupan individu tersebut yang dapat mempengaruhi engagement, yang dapat mempengaruhi well-being, dan yang pasti dapat mempengaruhi produktivitas dia di tempat kerja, gitu ya. Jadi ada 4 alasan kenapa human experience itu menjadi sangat penting, gitu ya. Karena pertama, saya ulangi lagi, karena individu kalau dihargai, dimanusiakan, dia akan lebih engage dan lebih produktif. Yang kedua, hari ini ekspektasi sudah melebar, bukan hanya gaji, tetapi makna dari pekerjaan dan makna dari kehidupan itu dipertanyakan.
Kemudian yang ketiga, human experience juga membangun organisasi, membangun budaya yang lebih resilient, inklusif, dan adaptif. Dan yang keempat, kita mampu untuk melewatkan atau kita mampu mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi. Kalau kita melihat individu atau karyawan secara utuh, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi engagement, well-being, dan produktivitas. Itu 4 alasan kenapa human experience menjadi sangat penting hari ini, ya. Baik, saya lanjut. Nah, kalau kita, jadi perbedaan utamanya itu apa gitu ya? Kalau fokusnya kalau employee experience itu fokusnya adalah bagaimana dia atau karyawan menjadi objek dari satu proses kerja. Sedangkan kalau human experience gitu ya, memanusiakan manusia, karyawan tetap dinilai sebagai individu yang utuh dengan keempat dimensi tadi. Kemudian ruang lingkupnya, kalau employee experience itu fokusnya pada employee life cycle tadi yang disebutkan oleh Gallup gitu ya. Sedangkan kalau human experience itu berfokus kepada life and work, bagaimana individu sebagai suatu diri yang holistik gitu ya, berkontribusi terhadap perusahaan. Jadi dia masuk itu bukan sebagai karyawan saja, tapi HR harus melihat dia bukan hanya dengan peran gitu ya. Kalau istilah topeng itu di psikologi kan persona ya, personality, kepribadian sebagai karyawan gitu ya. Tetapi human experience itu melihat bukan hanya individu ini sebagai karyawan, tapi kita melihat dia sebagai satu individu yang utuh dengan berbagai macam peran gitu ya, berbagai macam peran yang dia emban gitu ya di luar pekerjaan. Nah, kalau tujuan utama dari employee engagement ini, banyak perusahaan sudah menerapkan yang namanya employee engagement index atau survei gitu ya. Itu wajar sekali itu dilakukan. Itu tujuannya adalah membangun engagement, membangun kepuasan, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan kinerja dan sebagainya. Sorry ya, agak flu, oke ya. Nah, kalau tujuan human experience itu adalah bagaimana kita meng-create suatu ekosistem, suatu lingkungan gitu ya, suatu lingkungan di mana individu atau karyawan itu merasa dihargai, dia bisa berkembang, kemudian dia bisa mencapai work-life balance gitu ya. Dan bagaimana juga kita bisa melalui itu, kita bisa meng-create bagaimana organisasi mampu adaptif, mampu berinovasi, dan bahkan sustain dalam jangka panjang gitu ya. Ini berbeda sekali pendekatannya. Jadi kalau tujuan utama tadi employee hanya untuk variabel-variabel produktivitas dan sebagainya, tetapi kalau tujuan human experience itu adalah membangun suatu ekosistem gitu ya. Ini sudah dua hal yang berbeda. Nah, kalau pendekatan dari employee experience itu proses kerja, teknologi, ya kan, fokusnya desain dari proses kerja dan sebagainya, maka pendekatan human experience itu berfokus kepada kesehatan mental dan fisik gitu ya, tujuan hidup, fleksibilitas. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang muncul, yang melekat dalam diri individu itu yang menjadi fokus dari human experience. Kalau outcomes-nya apa sih sebetulnya gitu ya? Kalau employee experience clear, engagement, turnover rendah gitu ya, engagement tinggi, turnover rendah, produktivitas naik dan sebagainya. Sedangkan outcomes dari human experience itu adalah well-being meningkat gitu ya, sense of belonging terhadap pekerjaan itu juga meningkat. Jadi kita melihat individu dia sebagai satu kesatuan yang holistik gitu ya, satu entitas yang holistik dengan semua dimensinya gitu kan. Nah, kita ulas lagi nih ya terkait dengan dimensi dan apa implikasinya dengan pengelolaan SDM. Human experience itu memiliki 4 dimensi utama. 1, kebutuhan emosi gitu ya. Kebutuhan emosi. Individu itu masuk ke tempat kerja kita
gitu ya. Kalau sekedar 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama itu adalah masa bulan madu kalau bahasa saya, gitu ya. Dia membawa semua permasalahan-permasalahan emosi, permasalahan trauma, luka batin masuk di dalam pikiran bawah sadar dia, dan itu sangat mempengaruhi bagaimana dia mengidentifikasi masalah, mempersepsikan fenomena, dan bagaimana pula dia mengambil suatu keputusan. Karena itu ada di mempengaruhi pikiran bawah sadar dia, gitu ya. Walaupun kita provide dengan hal-hal yang sifatnya logis sekalipun, gitu ya, dan dia tahu, tetapi mostly keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang emosional, yang muncul dari pikiran bawah sadar, dan dia menggunakan tools yang rasional itu, yang sudah kita provide lewat training dan sebagainya, itu untuk membenarkan apa yang sudah dipilih oleh pikiran bawah sadar, gitu ya. Jadi ada kebutuhan emosi, gitu ya. Semua orang punya tiga kebutuhan emosi. Semua ingin didengar, semua ingin dihargai, dan semua orang ingin dianggap penting, gitu ya. Jadi kebutuhan emosi inilah yang harusnya dipahami oleh kita sebagai orang HR, gitu kan. Nah, kalau begitu, gitu ya, apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Kita sebagai orang HR harus pandai atau harus peka di dalam menangkap yang namanya dinamika emosi, gitu ya. Mungkin itu kali ya yang menyebabkan dulu-dulu itu orang HR itu harus orang psikologi atau orang hukum, gitu ya. Bisa jadi, gitu. Nah, ini yang HR perlu peka untuk melihat dinamika emosi dalam diri individu maupun dinamika emosi yang muncul sebagai hasil dari interaksi antar individu di dalam konteks berorganisasi, gitu kan. Ya, kemudian yang kedua adalah kondisi mental dan fisik. Kondisi mental dan fisik. Human experience itu mengakui bahwa manusia itu membawa tubuh dan pikiran mereka ke tempat kerja, gitu ya. Ketika dia masuk ke pekerjaan, ketika dia masuk ke kantor, itu kondisi fisik dia bawa, gitu ya. Mungkin dia lagi flu lah misalnya, kayak saya sekarang lagi nggak enak badan, lagi flu misalnya, itu udah puyeng, jadi pengambilan keputusan itu juga mempengaruhi, gitu ya, kalau dia lagi sakit. Kemudian mental, stres sekalipun, gitu ya, bisa jadi dia punya kehidupan pribadi yang sedang bermasalah dan itu menyebabkan dia stres, gitu kan. Nah, itu menjadi bagian atau menjadi satu kesatuan. Sorry ya, saya flu, saya itu alergi dingin, jadi kalau sudah dingin ada hujan aja itu udah mulai itu bermasalah, oke ya. Nah, kemudian yang kedua, dimensi kedua adalah kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dimensi pertama adalah terkait dengan kebutuhan emosi. Yang kedua adalah, ya. Yang kedua adalah kondisi kesehatan mental dan kesehatan fisik, gitu ya. Nah, sehingga kita bilang bahwa kita begitu kalau dia dalam kehidupan pribadinya sedang mengalami stres, gitu ya. Kalau dalam kehidupan pribadinya sudah mengalami stres, di pekerjaan dikasih stres dikit aja, gitu ya, itu bisa jadi dia langsung down banget. Terus kita bingung, kenapa sih digituin aja kok udah baper? Kenapa sih digituin aja dikasih KPI atau target sedikit saja lebih tinggi, gitu ya, yang secara rasional itu B aja dan dia bisa tangani. Kenapa sih dia begitu rentan, gitu ya, atau begitu fragile? Sorry ya. Nah, ini yang kita harus pahami, gitu ya. HR harus peka, gitu ya, peka di dalam memahami yang namanya kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, kan saya
Kalau HR itu kan sekarang semua harus melakukan coaching, bisa melakukan coaching gitu ya. Nah, bukan tidak mungkin dan di beberapa organisasi itu sudah dilakukan, itu adalah menyediakan psikolog gitu ya. Menyediakan psikolog agar employee kita pada saat dia mengalami stres atau mengalami tekanan, dia bisa mengelola atau membangun self regulation pada saat atau membangun coping terhadap permasalahan atau kondisi internal yang sedang terjadi di dalam dirinya. Maka dibutuhkan yang namanya psikolog gitu. Nah, itu teman-teman HR bisa provide itu gitu ya. Yang ketiga, dimensi yang ketiga yang membentuk human experience itu adalah identitas personal dan nilai hidup gitu ya. Identitas personal dan nilai hidup. Setiap individu itu punya identitas pribadi. Pemahaman atau definisi identitas pribadi di sini seperti latar belakang yang berbeda-beda, nilai-nilai pribadi gitu ya, aspirasi karir, atau kemudian konsep diri gitu ya. Nah, itu semua adalah identitas pribadi gitu ya. Identitas pribadi ini sangat menentukan bagaimana dia memunculkan sikap, bagaimana dia berperilaku di tempat kerja. Contoh, bisa jadi gitu ya, dia jenius banget, dia pinter banget gitu ya, dia pinter banget. Tetapi kemudian dalam masa pertumbuhan dia, dalam pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya kurang tepat, dia bisa jadi punya self esteem yang rendah. Dia bisa jadi melihat dirinya itu atau konsep dirinya itu buruk. Saya cuman gini aja gitu ya. Saya nggak mau menonjol, atau ada belief yang ditanamkan oleh orang tuanya yang kurang tepat. Misalnya, kamu nggak usah nunjukin bahwa kamu pintar, nanti itu artinya sombong. Misalnya. Nah, identitas personal inilah gitu ya, nilai-nilai kehidupan inilah gitu ya, yang sangat mempengaruhi bagaimana seorang individu itu berperilaku, bersikap dan berperilaku di tempat kerja. Kalau teman-teman HR tahu kompetensi ya gitu ya, yang gunung es tuh gitu ya, dimana di puncak gunung es itu adalah behavior yang bisa kita lihat. Skill behavior itu bisa diobservasi, tetapi yang sebagian besar di dalam konsep kompetensi sudah dijelaskan di bawah air gitu ya, itu adalah kita bicara konsep diri, kita bicara values gitu ya, hal-hal yang sifatnya motif, hal-hal yang ada di dalam pikiran bawah sadar gitu ya. Jadi tidak bisa kita dengan mudah mengatakan bahwa gampang berubah, kamu harus berubah, bisa. Anda bermain dengan pikiran bawah sadar seseorang gitu ya. Nggak bisa kita dengan menggampangkan suatu perubahan. Kita harus memahami secara utuh human experience tadi, dia sebagai individu. Jadi yang ketiga adalah identitas personal gitu ya. Nah, implikasinya apa gitu kan. Nah, teman-teman, saya langsung ke contoh. Pada saat saya melakukan interview yang tadi saya mengatakan, saya tuh interview bisa 4 jam, bisa 7 jam. Itu interview BEI gitu ya. Sampai segitu panjangnya, Fir? Yes, gitu ya. Karena saya menggabungkan antara ilmu BEI dengan ilmu psikologi, dengan pemahaman terhadap industri, dengan pemahaman terhadap konteks organisasi, gitu ya. Termasuk dengan dinamika-dinamika yang muncul pada saat dia tumbuh berkembang. Karena saya mau menangkap yang tadi, gitu ya, identitas personal tadi gitu kan, semua hal yang sifatnya psikologis yang membentuk dia sampai hari ini gitu kan. Nah, itu tidak bisa kalau dengan hanya BEI hanya mengukur kepada behavior. Sementara dalam proses interview saya mencoba untuk memetakan di bawah iceberg tadi itu ya, di bawah air tadi gitu, di bawah permukaan tadi, itu juga saya coba petakan dalam proses interview gitu ya, sehingga memang membutuhkan waktu yang panjang. Nah, pada saat saya interview itulah saya bisa menangkap gitu ya, bagaimana orang ini, bagaimana dinamika kepribadian orang ini, sehingga dia akan mengulang suatu pola
gitu ya. Contoh gitu kan, dia tumbuh besar dengan keluarga yang protektif gitu ya, keluarga yang sangat menekankan eksklusivitas terkait dengan mungkin dengan budaya gitu ya, terkait dengan strata sosial misalnya gitu. Sehingga orang ini, pada kandidat ini, pada saat dia harus bekerja dan berpindah-pindah tempat kerja, dia mengalami konflik. Dia mengalami konflik dan dia tidak mencoba untuk melakukan adaptasi atau adjustment, penyesuaian diri gitu ya. Dia tidak mencoba untuk melakukan penyesuaian diri, dia tidak mencoba untuk mempelajari culture. Karena apa? Yang tadi itu gitu ya. Eksklusivitas nilai-nilai yang diterapkan oleh family-nya dia, oleh orang tua dia, bahwa dia katakanlah dari strata sosial tinggi, kemudian suku yang tertentu gitu ya, yang merasa di atas, sehingga dia itu membuat dia berpikir atau memiliki sikap yang mengakibatkan dia tidak mampu untuk atau tidak mudah untuk beradaptasi gitu ya. Kemudian juga kalau ada nilai-nilai dari kandidat yang dia itu menghindari konflik gitu kan. Jadi kalau orang tuanya menanamkan values bahwa konflik itu tabu, pamali, nggak boleh berantem, harus selalu baik sama teman dan bla 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 gitu ya, sehingga pada saat dia bekerja dia akan menyikapi situasi konflik, apalagi kalau dia sebagai leader, dia tidak mampu menggunakan konflik sebagai media untuk membangun teamwork. Dia akan menghindari itu. Nah, dinamika inilah yang harusnya ditangkap oleh HR pada saat proses interview. Di interview saya tangkap semua. Itu kenapa interview saya lama gitu ya. Yang tadi saya bilang bisa sampai berjam-jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, karena saya mencoba untuk menangkap itu. Nah, pada saat ini ditangkap, menjadi keunikan dari individu. Tidak ada individu yang baik dan buruk. Tidak ada individu yang benar atau salah. Individu itu unik, ya. Kita sebagai orang HR harus mampu menangkap keunikan itu. Sehingga pada saat kita berbicara dengan user, kita itu bisa melakukan prediksi berdasarkan keunikan yang kita tangkap. Jangan kita menjadi kurir dokumen. Tahu kan kurir dokumen? Dari konsultan itu dikasih ke user, terus user membaca saja dinamika behaviornya, kemudian biasanya user langsung kepada kesimpulan, direkomendasikan atau enggak. Terus HR-nya bilang ya udah itu gitu. Nggak bisa. Kita harus dalam sekali gitu ya. Apalagi kalau kita melakukan interview untuk posisi-posisi kunci gitu. Itu harus sangat dalam. Ilmu psikologi itu memang harus kita pelajari juga gitu ya, untuk melihat kepada dinamika kepribadian untuk memprediksi behavior, sikap, attitude dia gitu ya, dalam suatu konteks pekerjaan atau konteks organisasi tertentu gitu. Nah, kemudian dimensi yang ketiga adalah tadi saya mengatakan, kalau karyawan masuk ke perusahaan, kalau karyawan masuk ke kantor gitu ya, itu jangan pernah melihat dia itu hanya dengan persona itu bahasa ininya kan topeng gitu ya. Dari kalau ilmu psikologi itu ada mata kuliah personality itu diturunkan dari kata persona yang artinya adalah topeng. Jadi topeng itu maksudnya kita sebagai apa nih? Kita sebagai karyawan maka kita pakai topeng karyawan, kita sebagai Pak RT atau Bu RT kita pakai topeng Bu RT atau Pak RT, kita sebagai tetangga kita pakai topeng tetangga gitu ya. Kita sebagai pasangan, sebagai istri, sebagai suami kita pakai topeng suami istri, sebagai anak kita pakai topeng anak, sebagai saudara kita pakai topeng saudara, dan semuanya dan sesuai dengan konteks sosial yang di mana kita berada gitu ya. Maka HR itu tidak melihat, kalau pendekatan human experience itu tidak melihat karyawan itu hanya pada saat dia mengenakan topeng employee.
Tidak hanya dia sebagai topeng employee. Yang tadi saya bilang gitu ya, dia memiliki berbagai macam peran di luar kantor. Itu pun pada saat kita proses interview, kita mencoba untuk meng-capture gitu. Peran apa sehingga kita harus melihat keseimbangan. Bisa jadi di satu peran gitu ya dia bagus banget, tapi di peran yang lain dia nggak bagus. Nah, dalam proses interview itu kita harus melihat itu terkait dengan apa. Kalau dia mampu menyeimbangkan semua peran-perannya sehingga tercipta suatu harmonisasi gitu ya, sehingga dia tercipta suatu harmonisasi, itu kita bisa mengatakan bahwa orang ini gitu ya, kalau kita ngelihat karyawan, oh orang ini cukup mature nih, dia bisa dia tahu lah gitu ya, bisa menyeimbangkan itu semua gitu kan. Tetapi kalau itu pun juga masih dipengaruhi oleh trauma luka batin dan sebagainya gitu ya, bisa jadi juga dia tidak akan cukup pandai di dalam menciptakan peran-peran, dalam menjalankan berbagai macam peran. Nah, HR gitu ya, ini kan terkait dengan work life balance gitu ya. HR harus mampu mengcapture itu gitu ya, mengcapture peran-peran di luar kantor gitu ya, sehingga kita bisa menciptakan suatu ekosistem. Contoh konkretnya begini, saya pernah punya klien yang dia itu perusahaan transportasi publik, yang orangnya karyawan itu harus bertanggung jawab terhadap ribuan orang atau ratusan orang gitu ya, transportasi publik yang harus membawa banyak orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pressure-nya cukup tinggi. Kalau dia melakukan sedikit saja kesalahan, itu yang dipertaruhkan adalah nyawa yang dipertaruhkan. Sehingga pendekatan HR tidak hanya dia menyediakan psikolog gitu ya, psikolog di kantor, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana, bahkan sampai kepada bagaimana dinamika karyawan ini dalam konteks keluarganya dia. Jadi HR melakukan edukasi bukan hanya kepada karyawan, tetapi kepada family. Jadi HR melakukan pendekatan kepada istri-istrinya. HR menyediakan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak mereka gitu ya, supaya apa? Supaya mudah di-capture kalau ada hal-hal yang mempengaruhi tingkat stres gitu ya, mempengaruhi kesehatan mental dari karyawan sampai segitunya gitu ya. Jadi di situ HR sudah menjalankan peran untuk memenuhi dimensi ini, yaitu memanusiakan manusia gitu ya. Jadi karyawan gak stres sendiri misalnya ngadepin istri yang bawel misalnya, yang minta pendapatan lebih misalnya dan sebagainya gitu, karena istrinya pun diedukasi oleh perusahaan gitu. Jadi ini memanusiakan manusia, ini yang kita sebut salah satunya adalah human experience. Nah, langkah konkret apa sih yang sebetulnya perlu kita integrasikan di dalam sistem pengelolaan SDM terkait dengan human experience ini? Nah, pertama adalah terkait dengan definisi dan kesepakatan visi dari human experience. Apakah business leader kita memiliki pemahaman yang sama bahwa karyawan itu adalah as a human? Kalau business leader kita belum memiliki itu, kalau business leader kita melihat karyawan itu adalah pekerja, just karyawan, yang dia, gue gak peduli deh lu di rumah punya masalah apa kek, yang penting lu datang ke kantor, smile, lu happy, lu produktif dalam bekerja, maka kita belum bisa menciptakan human experience ya, pengalaman memanusiakan manusia lah gitu ya, bahasa saya, definisinya dan sebagainya nanti lihat di video, awal-awal video. Kita belum bisa memanusiakan manusia. Sepakati dulu dengan business leader. Kalau enggak percuma. Kita ngomong berbusa-busa kalau business leader nggak membaikin itu gitu ya, tidak menerima itu, maka percuma juga gitu ya. Caranya gimana kalau nggak dibaikin? Ya kita harus edukasi
gitu ya. Jadi orang HR itu nggak gampang, karena kadang-kadang kita harus mengedukasi bisnis leader kita. Dan tapi mengubah satu orang susah ya, gitu ya. Tetapi kalau itu terjadi, maka satu organisasi yang merasakan dampak positif dari perubahan itu, ya. Satu itu. Yang kedua, yang tadi saya bilang, kita sebagai orang HR harus peka untuk mengidentifikasi titik-titik kritis dalam pengalaman hidup karyawan kita. Titik-titik kritis dalam pengalaman hidup karyawan kita, gitu ya. Ini kita harus identifikasi. Misal, karyawan kita ini dulu punya trauma pada saat ibunya meninggal, gitu kan? Sehingga dia kalau hal-hal yang berbau ibu, dia langsung berderai-derai karena ditinggal ibunya wafat secara mendadak, misalnya, gitu ya. Itu masih ada luka batin, trauma, luka batin. Dan itu kalau kita mengabaikan itu semua, gitu ya. Kalau kita mengabaikan itu semua, yang terjadi apa, gitu ya? Bisa jadi ketika dia diminta untuk engage, diminta untuk berkonsentrasi, memberikan kontribusi secara utuh, ini permainan psikologis bisa dimainkan oleh orang sehingga membuat karyawan ini bisa menjadi tidak konsen. Firly, sampai segitunya ya? Iya. Ngelola orang sampai segitunya, Firly? Iya. Kalau saya, iya. Bahkan gitu ya, hari ini tadi siang saya ngobrol dengan seorang teman saya, gitu ya. Bahkan hari ini yang namanya kejadian fraud di perusahaan, penyuapan oleh vendor dan sebagainya, gitu ya, itu pun banyak juga dilakukan oleh karyawan yang kalau kita tarik walaupun kita sudah bikin sistem yang bagus dan bla 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 bla, kita tarik ternyata ada inferiority syndrome, dimana itu membuat di karyawan yang melakukan itu mengidentifikasikan, saya baru dihargai kalau saya punya uang, kalau tas saya branded, kalau arloji saya yang harganya ratusan juta. Itu semua pikiran bawah sadar, itu masalah psikologis. Itu masalah psikologis. Nah, kita harus mampu untuk mengidentifikasi titik-titik itu. Itu makanya interview saya bisa sampai 6 jam. Saya coba untuk mencari di situ, sehingga saya bisa mengidentifikasi titik-titik itu, dan kemudian ketika saya sampaikan ke user bahwa ada peluang, misalnya ini kalau dalam kondisi dinamika gini-gini dia didesak dibujuk oleh misalnya oleh vendor dengan angka sekian, gitu ya, dia posisinya kesempatannya agak terbuka, gitu ya, kemungkinan dia melakukan fraud pun itu bisa. Itu sangat bisa, gitu ya. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi titik itu. Kemudian, jadi HR itu banyak ya PR-nya, iya, gitu ya. Ketika kita menggunakan tenaga psikolog di perusahaan, itu kita harus approach psikolognya, kita harus mendapatkan gambaran dinamika yang utuh dari psikolog. Saya selalu mengatakan, sebagai orang HR, kita itu harus cerdas. Kita mau pakai psikolog, kita mau pakai trainer, kita mau pakai konsultan, sebetulnya mereka semua itu, gitu ya, itu hanyalah asistennya HR. Asistennya HR. Kita yang punya konsep. Kalau bikin training, jangan iya-iyain aja trainernya. Kita yang sudah punya konsep, kita mau apa, behavior apa menjadi apa, dengan pengukuran seperti apa, dengan desain seperti apa, suruh si eksekutor atau trainer itu untuk ngerjain. Termasuk psikolog. Gitu ya. Jadi kita sendiri juga harus punya konsep. Belajar psikologi ya, Fir. Ya, kalau belajar psikologi umum aja nggak apa-apa, gitu ya. Hari ini ilmu pengetahuan itu sangat mudah didapat, gitu ya, dikit-dikit belajar juga nggak apa-apa, ya. Kemudian
desain kebijakan dan praktek yang human centric. Itu seperti apa gitu ya. Yang tadi yang kemarin-kemarin saya bahas, ada kebijakan hybrid misalnya gitu ya. Desain pengalaman kerja bersama melalui Miro misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana kita memanusiakan manusia, di mana misalnya trainingnya itu hybrid, trainingnya itu baik tatap muka maupun dengan gamification misalnya gitu ya. Jadi kita coba untuk memanusiakan manusia. Gen Z hari ini, sorry ya agak sedikit saya lompat karena saya baru ingat Sabtu kemarin saya ngajar. Gen Z hari ini itu kan memorinya agak pendek ya gitu ya. Dikasih video 15 menit, setelah itu suruh untuk ngisi evaluasi, mereka nggak ada yang bisa. Mereka itu memorinya nangkepnya itu adalah 3 menit, 4 menit. Itu Gen Z hari ini gitu ya. Sehingga misalnya kita mencoba untuk memanusiakan Gen Z, maka kita bikin videonya ya pendek-pendek aja. Tapi setelah itu ada evaluasinya, ada feedbacknya, ada emoticonnya, ada stiker-stiker apalah yang sifatnya live, yang otomatis muncul setiap sedikit saja progres dia lakukan di dalam proses pembelajaran. Ini adalah kita memanusiakan manusia. Bagian dari kita memanusiakan manusia gitu ya. Kemudian peran leader dan budaya jelas ya. Kita harus create leadership yang berorientasi pada coaching dan budaya organisasi yang inklusif gitu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan yang terakhir adalah kita harus, ketika kita bicara itu adalah kita juga harus bisa mengedukasi orang-orang atau para pemangku kepentingan yang orientasinya masih ke sistem oriented, bukan ke human gitu ya. Ini yang kita harus edukasi gitu. Karena banyak juga business leader hari ini masih berpikir bahwa ya udahlah ya gitu ya, orang itu kan employee, datang di sini kan employee, harusnya dia mature, harusnya dia cukup dewasa. Ya, cukup dewasa, cukup mature, sehingga dia menggunakan topeng employee itu dengan seoptimal mungkin agar produktivitas lebih tinggi. Nah, pendekatan human centric tidak demikian gitu ya. Kalau yang pertama tadi pendekatan employee experience, kalau pendekatan human experience adalah melihat individu itu sebagai satu kesatuan yang utuh gitu ya. Kapan-kapan saya ajarin deh cara melakukan proses interview yang menggunakan pendekatan human experience, kapan-kapan ya. Karena human experience itu adalah penggabungan dari ilmu BEI, penggabungan dari ilmu BEI saya pakai, kemudian ilmu psikologi klinis saya pakai, kemudian ilmu manajemen saya pakai, kemudian ilmu OD saya pakai, dan tacit knowledge saya dalam memahami konteks organisasi dan dinamikanya untuk bisa memprediksi sikap dan perilaku pada saat individu tersebut ditempatkan di suatu lingkungan yang berbeda. Itu saja dari saya teman-teman. Tuh kan ya 45 menit. Jangan bilang. Makanya saya tulis akhirnya bukan 20.00 sampai 20.30, 20.00 sampai selesai. Saya coba untuk rangkum ya. Kalau kita pendekatan employee experience, itu adalah pendekatan melalui 7 tahap menurut Gallup. Attract, hire, onboard, engage, perform, develop, dan depart atau keluar atau exit. Itu. Sedangkan pendekatan human experience itu kita sebagai orang HR melihat individu sebagai pribadi yang utuh dengan berbagai macam tuntutan sosial atau peran sosial yang diemban, dan sehingga kita bisa melihat di situ dia punya dimensi emosi, kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi kesehatan mental dan fisik, dan yang ketiga identitas pribadi yang tadi, dan yang keempat adalah peran-peran dia di luar pekerjaan. Itu yang kita melihat individu itu utuh, seutuh-utuhnya gitu ya. Dan kita perlu untuk mempertimbangkan atau mempelajari agar human experience itu melalui pemahaman kita dengan kacamata human experience, kita mampu menciptakan ekosistem yang manusiawi, yang berorientasi kepada human
gitu ya, bukan kepada sistem, tapi orientasi yang berorientasi kepada human gitu ya, sehingga orang itu bisa katakanlah bahagia dan produktif di tempat kerja kita ya. Itu saja dari saya. Jadi human experience penting untuk kita membangun yang namanya ekosistem. Bagaimana cara membangunnya? Yang tadi saya bilang ya, approach dengan business leader seperti biasa, kemudian kita lah membentuk sistem dan mengedukasi orang-orang yang menjadi yang belum membuy-in konsep itu. Itu saja dari saya teman-teman. Sampai ketemu di hari Kamis. Insya Allah Kamis saya tampil, saya IG live lagi. Mohon maaf ya, minggu kemarin saya tidak bisa IG live, tapi insya Allah semuanya bisa. Dan kapan-kapan saya akan, tadi saya sudah diskusi dengan teman saya, dan ada satu topik yang sekarang lagi booming, dan saya mengundang teman saya dan beliau bersedia, yaitu terkait dengan green skill. Green skill gitu ya. Apa itu green skill? Bagaimana kita menumbuhkan keterampilan kepada karyawan kita agar lebih memperdulikan dengan kondisi kondisi lingkungan. Jadi ada konsep yang sekarang lagi booming, dan konon 2030 diharapkan sudah penerapan green skill ini sudah bisa diterapkan di berbagai macam industri. Jadi saya belum tahu kapannya, masih menunggu dari teman saya, tapi tadi siang beliau sudah bersedia untuk menjadi pembicara untuk beliau mengupas terkait dengan green skill yang harus ditumbuhkan dalam diri karyawan. Gitu ya, green skill. Menarik ya. Jadi bukan mobil aja ini ya. Sekarang mobil listrik lagi didengung-dengungkan. Nanti kapan-kapan kita bahas terkait dengan green skill dalam konteks pengelolaan SDM di organisasi. Itu saja dari saya. Seperti biasa, rekaman akan saya letakkan di IG saya, langsung saya letakkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga IG Live malam ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di hari Kamis. Kalau ada ide, isu-isu atau judul yang ingin diangkat, silahkan ya, gitu ya, tulis di komen atau DM saya, maka kita angkat itu. Tapi yang pasti nanti kita beberapa minggu ke depan saya akan angkat terkait dengan green skill, gitu ya, yang wajib dimiliki oleh individu atau oleh karyawan kita. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan selamat malam. Terima kasih. Dadah. Saya tutup ya.